Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film haru berjudul A Hero 2021. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan Rahim, seorang pria asal Iran yang baru saja diberi cuti dari penjara. Dengan masa bebas 2 hari, Rahim diberi waktu oleh seorang yang memenjarakannya untuk membayar hutang sebesar 150.000 toman atau sekitar 300 juta rupiah. Setelah keluar dari penjara, hal pertama yang dilakukan Rahim adalah datang menemui kakak iparnya. Kakak iparnya yang bekerja di konstruksi bernama Hussein. Di sini, Hussein pun senantiasa memberi arahan kepada Rahim atas apa yang akan ia lakukan di hari pertamanya. Lalu terlihat wanita bernama Farkonde. Farkonde adalah kekasih Rahim yang saat ini sedang merasa happy karena Rahim bisa bebas 2 hari. Seusai keluar dari rumah, ternyata Rahim telah menjemput di luar. Pertemuan pertama mereka ini pun diisi dengan kabar bahagia. Kabar di mana Farkonde ternyata baru saja menemukan sebuah tas di dekat halte bus. Tas itu berisi 17 keping emas yang mereka coba untuk jual. Tapi nilai jual tidak memenuhi ekspektasi dan hanya terkumpul 75.000 toman atau setengah dari hutang. Di situ, Rahim ragu tuntutannya akan dicabut jika ia melunasi setengahnya saja. Sembari memikirkan, Rahim pun datang ke rumah kakak perempuannya. Kakak perempuan bernama Mali di mana terdapat satu keponakan yang telah rindu juga kepada Rahim. Semua tahu kenapa Rahim dipenjara. Tak berselang lama, pergilah Rahim bersama Hussein untuk mendatangi satu tempat, yaitu tempat fotokopi milik si pemberi hutang yang bernama Bahram. Tapi ketika didatangi, di tempat fotokopi itu hanya terdapat putrinya Bahram yang bernama Nazanin. Jadi, Hussein pun meminta untuk disambungkan telepon dengan Bahram. Sayang, selama negosiasi ketat, Bahram meminta untuk bisa dibayarkan lunas 150.000 toman. Tidak ada pembayaran 75.000 toman di mana Rahim meyakinkan terus bahwa ia bisa mendapatkan 75.000 toman dalam 2 hari. Ketika di rumah, tiba-tiba Mali datang menemui Rahim sembari menutup pintu dapurnya. Mali bingung karena di saku baju Rahim terdapat 17 keping emas. Yang sontak saja setelah ditanya, Rahim pun menjawab bahwa ia sempat menemukan sebuah tas di dekat halte bus. Atas temuan yang sudah ditahu oleh Mali, Rahim mempunyai satu pikiran. Tapi untuk menjalankan pemikiran itu, Rahim harus berbicara dulu kepada Farkonde. Farkonde yang bekerja sebagai guru dan harus dibuat marah ketika mendengar keputusan Rahim yang ingin mencari si pemilik tas. Menurut Farkonde, tindakan itu tidaklah tepat, apalagi mencari 75.000 toman bukanlah hal mudah. Tapi Rahim tetap kekeh dan ia sengaja pergi ke bank pusat. Di bank, Rahim menanyakan apakah ada yang merasa kehilangan tas. Awalnya ia dicueki, sampai suatu saat ada satu pria tua yang meladeninya. Alhasil Rahim disuruh untuk memberikan nomor telepon agar pengumuman kehilangan tas itu bisa ditempel di sekitar bangunan bank. Jadinya Rahim dengan senang hati memberikan nomor teleponnya sembari berharap ada yang menelpon dalam waktu dekat. Selama proses itu, seluruh pegawai bank pun respek kepada Rahim, di mana si pria tua yang turut bergabung di organisasi amal turut mengingat wajahnya Rahim. Seketika ditempellah seluruh poster yang berisikan info penemuan tas dan juga nomor Rahim. Jika ada yang merasa maka bisa menghubungi nomor tertera. Di saat yang sama, Farkonde pun mulai legowo dengan keputusan Rahim, yang setelahnya Rahim segera diantar lagi ke penjara. Tak terasa 2 hari berlalu begitu saja secara cepat, dan sekarang Rahim harus menjalani hari-harinya di penjara. Bertugas sebagai ahli seni yang mampu membuat kaligrafi dengan cepat, Rahim begitu diandalkan di penjara ini, di mana tak butuh waktu lama, ia pun diberitahu bahwa ada telepon yang masuk dan mencari Rahim. Ternyata, Rahim tidak mencantumkan nomornya sendiri, melainkan ia mencantumkan nomor penjara. Tapi bagi Rahim, yang terpenting sekarang ada satu orang penelpon yang mengaku memiliki tas itu. Si penelpon pun menyebutkan tiap-tiap ciri-ciri di dalam tas yang luar biasanya semua sama persis. Dari situ Rahim segera memberikan alamat rumahnya. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang datang ke rumah Rahim. Disambut langsung oleh Mali dan anak laki-laki Rahim yang bernama Siafas. Wanita itu langsung berkata bahwa ialah si pemilik tas. Datang menggunakan taksi yang mana si supir menunggu di luar rumah.
Ciri-ciri yang disebutkan di telepon disebutkan lagi di depan telinga Mali, dan saat itu tas pun segera diberi. Wanita itu mengaku ia harus menjual 17 keping emas demi menghindari suaminya yang gila berjudi. Dan sebagai ucapan terima kasih, anaknya Rahim yaitu Syafas turut diberikan 50 toman atau berkisar Rp100.000. Di penjara, Rahim sudah diberitahu bahwa si pemilik tas kembali mendapat tasnya. Di sini tiba-tiba saja seluruh pengurus penjara dibuat heran karena mendadak berita terkait kebaikan Rahim tersebar kemana-mana. Orang-orang media pun akan datang ke penjara ini demi mewawancara Rahim. Rahim yang dipenjara akibat hutang, tapi ia justru mengembalikan uang-uang yang seharusnya bisa ia jadikan peringan hutang. Semua orang salut kepadanya. Pihak penjara pun mulai mengizinkan awak media masuk dan mewawancarai Rahim. Tak hanya Rahim, sebagian polisi juga diwawancara karena mereka mendengar langsung telepon yang masuk ke penjara itu. Tidak ada yang dibuat-buat dan semua adalah pure kebaikan Rahim. Dimana ketika mencuci baju, Rahim diberitahu ada wajahnya di TV. Seketika Rahim bergegas melihat dan benar saja, wawancara yang ia lakukan sudah tersiar di TV. Semua rekan penjaranya pun bangga kepada Rahim. Mereka tak mengira Rahim bisa sedermawan itu untuk mengembalikan tas berisi 17 keping emas. Namun di momen ini, ada satu tahanan berbaju putih yang tidak terlihat senang. Ia memasang wajah suntuk selama menonton proses wawancara itu. Di mana di tayangan tersebut, Rahim terlihat menunjukkan lokasi ditemukannya tas itu. Dan apa yang ditampilkan pun membuat orang semakin percaya bahwa Rahim memang sangat baik. Sembari waktu berjalan, Rahim turut sibuk membuat kaligrafi. Di penjara itu, ialah satu-satunya sang ahli seni. Apapun yang berada di tembok pasti diisi oleh Rahim agar tidak terlihat polos. Sampai suatu saat, si tahanan berbaju putih menyeletuk bahwa semua itu adalah settingan. Rahim yang mendengar itu pun kaget, di mana seusai mendengar berbagai sambutan di telepon, Rahim segera menghampiri tahanan itu. Rahim bertanya apa maksud dari omongan tersebut, di mana tahanan itu berkata bahwa Rahim sangat cerdas, bisa membolak-balikan kondisi secara mulus. Entah benar atau tidak, tapi sontak saja Rahim langsung terdiam. Ia tak menyangka orang memiliki pikiran dan mulut sejahat itu. Singkat cerita, Bahram akhirnya diundang ke penjara. Bahram disuruh menerima perilaku terpuji dari Rahim yang ujungnya Hussein meminta agar reputasi Rahim berkembang terus. Tentu agar bisa berkembang, Rahim harus diberi kesempatan cuti dari penjara. Setidak-tidaknya, Rahim dibiarkan mencari pekerjaan lebih dulu baru bisa melunasi hutang-hutangnya secara perlahan. Butuh waktu untuk meyakinkan Bahram bahwa semua itu memang bukan settingan. Sampai pada akhirnya, Bahram mengiyakan pengajuan cuti Rahim dan seketika seluruh keluarga Rahim langsung merayakan pembebasan Rahim. Makan-makan bersama keluarga di mana Syafas turut disuruh untuk membagikan makanan kepada para tetangga. Rahim senang sekali di sini. Ia percaya akan ada pekerjaan yang bisa ia dapat dalam waktu dekat. Ketika sore, Rahim sengaja mengajak Mali untuk pergi menggunakan mobil. Ada satu tempat yang ingin dikunjungi oleh Rahim sembari menunjukkan bahwa ia serius dengan seseorang. Di mana tempat itu adalah rumahnya Farkhonde. Rahim yang menduda dan sudah ditinggal selingkuh oleh mantan istri pun benar-benar merasa sayang dengan Farkhonde, wanita yang turut berkontribusi dalam setiap proses dari kehidupan Rahim. Di sini Rahim senang kehadirannya disambut oleh keluarga Farkhonde, meski setelah itu ayahnya Farkhonde ngamuk setelah tahu Rahim adalah tahanan penjara. Esoknya diadakanlah pertemuan antara organisasi amal dengan keluarga Rahim. Rahim yang duduk paling depan langsung diberi sambutan oleh ketua organisasi amal yang bernama Ibu Ratmer. Tindakan terpuji Rahim kembali diulas pada pertemuan kali ini. Bahkan tepat sepanjang pujian itu berjalan, Bahram turut hadir dan menyaksikan langsung. Tentu kehadiran Bahram diperlukan karena Bahramlah yang mengizinkan Rahim untuk cuti dari masa tahanan. Organisasi amal itu pun memberikan predikat serta sertifikat kepada Rahim sebagai pahlawan di era ini. Di balik hati tulus dan mulia, yang mana perbuatannya langsung dipuji juga oleh Syafas. Meski Syafas dikenal gagap dalam berbicara, tapi setiap perkataannya membuat semua orang tersentuh. Syafas bangga kepada ayahnya dan anak itu berkata ia akan memberi seluruh uangnya untuk membebaskan sang ayah, di mana total uang yang dimiliki Syafas sendiri hanyalah 50 toman yang didapat dari sepemilik tas. Alhasil diadakanlah pengumpulan dana untuk Rahim. Dana yang setidaknya bisa membantu ia dalam melunasi hutangnya kepada Bahram. Semua orang memberi secara ikhlas, yang bahkan ada yang memberi dalam wujud gelang emas. Nilainya nanti bisa diperkirakan, di mana setelah usai dana yang terkumpul langsung dihitung.
Ibu Ratmer yang menyaksikan langsung penghitungan itu pun melakukan pengawalan secara ketat. Ia menjaga reputasi organisasi amalnya sebagai organisasi yang sangat-sangat bisa dipercaya dan diandalkan oleh para donatur. Di ruangan khusus, Bahram dan Rahim turut dikumpulkan. Rahim sendiri hanya bisa menunggu hasil pengumpulan dana itu bersama Syafas. Dan setelah dihitung-hitung, ternyata dana yang terkumpul sebesar 34.000 toman atau setara 69 juta rupiah. Jumlah ini tidak seberapa dibanding 17 keping emas yang bisa dijual. Yang alhasil, Bahram tetap tidak terima dan ia ingin dibayar lunas. Tapi mendadak semua orang menganggap Bahram jahat karena tak memberikan Rahim kesempatan untuk mencari pekerjaan. Sontak saja Bahram membalas kenapa semua orang tiba-tiba menganggapnya penjahat. Padahal ketika Rahim berhutang, Bahram pun harus mencari dana sebesar 150.000 toman dari bank demi bisa memberi uang itu kepada Rahim. Tapi ketika jatuh tempo, Rahim tidak mampu membayar. Yang alhasil Bahram jadi nombok dan ia harus membayar denda beserta bunga kepada bank yang ia hutangi. Lalu kita dibawa kepada Rahim yang datang ke sebuah kantor periklanan di mana Rahim direkomendasikan oleh organisasi amal bahwa ia akan mendapat pekerjaan di sana. Bukti-bukti siapa Rahim dan apa yang ia lakukan pun diberikan sebagai tanda nyata. Tapi prosesnya ternyata tidaklah mudah. Rahim diminta untuk datang lagi sembari membawa wanita yang memiliki tas itu. Pihak kantor ingin pengakuan jelas dari wanita yang merasa memiliki tas tersebut. Sayangnya, Mali tak pernah memiliki nomor dari si wanita pemilik tas. Satu-satunya cara untuk mengetahui nomor si penelpon adalah memeriksa panggilan masuk di telepon penjara. Singkat cerita, setelah diperiksa, ternyata wanita itu menelpon dengan meminjam HP si supir taksi. Yang sontak saja dipanggil lagi supir taksi tersebut. Di depan Rahim dan Syafas, supir itu bercerita bahwa wanita yang memiliki tas memang terlihat panik selama berada di taksi. Di mana setelah dari rumah Rahim, diantarlah wanita itu ke toko emas yang sepertinya emas-emas itu ingin dijual. Alhasil diantarlah Rahim ke toko emas yang sama. Rahim bertanya apakah ada wanita yang menjual 17 keping emas belakangan ini. Dan benar saja si pemilik toko berkata bahwa memang ada wanita yang menjual 17 keping emas. Karena jujur saja Rahim belum pernah melihat tampangnya. Supir taksi sendiri mengakui bahwa ia sangat siap dijadikan saksi jika Rahim membutuhkan kedatangannya. Yang luar biasa juga, setelah mengantar 1 harian penuh, supir taksi itu nggak mau dibayar sama sekali oleh Rahim. Sebelum kembali ke rumah, Rahim bersama Syafas berinisiatif untuk bertanya kepada orang-orang sekitar terkait keberadaan wanita itu. Seolah-olah ia hilang begitu saja, yang sudah jelas ketidakjelasan posisi dari wanita tersebut membuat Rahim repot mendapatkan pekerjaan. Malamnya, Syafas pun bersiap-siap untuk mendampingi ayahnya ke undangan TV, di mana Rahim sendiri sudah disiapkan baju oleh Mali secara rapi dan formal. Tapi seketika di saat Rahim sedang menuju ke kamar, ia tiba-tiba mendapat telepon. Telepon dari pihak TV yang berkata acaranya dibatalkan. Dari situ Rahim tak bisa berkata-kata. Ia hanya termenung sembari melihat Syafas yang baru saja menemukan baju yang pas. Dan bisa ditebak, rasa sedih luar biasa menimpa Mali dan juga Hussein yang mendengar keantusiasan Syafas. Paginya, diketahui bahwa TV membatalkan acara karena banyak berita tersebar terkait adanya rekayasa dari kebaikan Rahim. Alhasil, tak ada cara lain bagi Rahim selain membawa Mali, Hussein, dan Syafas ke satu tempat yang sama. Ternyata, Rahim sudah membuat skenario dengan menyuruh Farkonde menyamar menjadi wanita yang memiliki tas itu. Kehadiran Farkonde diharapkan bisa membuat proses penerimaan kerja ini menjadi terwujud. Farkonde sendiri menggunakan alasan serupa seperti apa yang diucapkan wanita itu ketika datang ke rumah Mali, di mana seluruh pernyataannya benar-benar sama persis dan Farkonde disuruh menulis lagi kisah itu ke satu kertas. Kemudian Rahim pun bertanya apakah ia sudah bisa bekerja, bos? Tiba-tiba, manajer HRD itu meminta Farkonde untuk membawa lagi tas dan juga 17 keping emas yang ada di dalamnya. Jika emas itu sudah dijual, maka surat jual dari 17 keping emas beserta tanggal yang tepat harus ada. Sontak, bingunglah Rahim dan semua saksi yang datang. Mereka merasa dikerjai oleh manajer HRD tersebut, di mana si manajer pun berkata bahwa ada satu alasan kenapa ia seperti ini. Yang ternyata di luar sana tersebar berita bahwa sebelum tas ditemukan, Rahim sudah berani menjamin kepada Bahram ia akan mengembalikan 75.000 toman. Yang itu berarti penemuan tas itu bukanlah ketidaksengajaan, melainkan sebuah kesengajaan yang menjurus kepada satu pencurian tas.
Mendengar berita yang sudah tersebar luas, Rahim meminta Farkonde untuk menunggu di pinggir jalan. Sedangkan Rahim akan datang ke satu toko yang sudah jelas toko itu adalah tokonya Bahram. Sekali datang, Rahim langsung marah-marah kepada Bahram dan menganggap Bahram lah yang membuat pesan itu. Nazanin yang tak lagi senang dengan Rahim pun heran kenapa Rahim masih memiliki muka untuk datang ke tempat ini. Sudah tidak membayar hutang, marah-marah dan menuduh pula. Hal itu pun membuat Bahram kabur tanpa mau berkata-kata untuk meladeni Rahim. Hanya Nazanin yang meladeni Rahim sembari menampar Rahim dengan kata-kata yang telak. Tapi Rahim sendiri nggak mau fokus kepada Nazanin. Pria itu sudah sangat geram kepada Bahram yang ujungnya Rahim harus melakukan kekerasan. Ia menghajar Bahram di tokonya sendiri dan aksi itu pun terlihat oleh orang-orang sekitar. Nazanin yang berteriak terus turut membuat keadaan menjadi kacau, di mana ujungnya Rahim dibawa serta dikurung di salah satu toko. Sebagian orang memanggil polisi yang nantinya Rahim akan segera dibawa. Bahram pun sangat setuju untuk memberikan hukuman itu kepada Rahim. Alhasil, Rahim hanya bisa menghubungi Farkonde, yang tak lama datanglah Farkonde. Farkonde panik sendiri sembari menghampiri Rahim yang sudah terkurung di dalam toko. Memohon-mohon untuk dibukakan jalan keluar yang pada akhirnya Farkonde sengaja mendatangi Bahram. Dari negosiasi yang cukup rumit, akhirnya Bahram setuju untuk melepaskan Rahim. Farkonde benar-benar penyelamat di sini dan ujungnya toko itu pun dibiarkan terbuka oleh pemiliknya. Kemudian Rahim bersama Hussein dipanggil oleh organisasi amal Ibu Ratmer. Pada pertemuan kali ini, mereka akan membahas keputusan apa yang diambil atas kasus dari Rahim. Celakanya, Nazanin yakni anak dari Bahram sudah memiliki rekaman atas apa yang terjadi kepada ayahnya. Di CCTV, Rahim terlihat menyerang Bahram di mana Nazanin mengancam akan menyebarkan video itu ke publik apabila Rahim tidak mampu melunasi hutangnya sampai lunas. Sontak saja pusing sekali kepala Rahim. Organisasi amal pun tidak bisa membantu lagi di mana dana yang terkumpul dari para donatur langsung ditahan. Di situ, akhirnya Rahim jujur bahwa yang menemukan tas itu sebenarnya adalah Farkonde, bukan dirinya. Bahkan wanita yang datang ke kantor dan mengaku memiliki tas jugalah Farkonde. Satu-satunya hal yang jujur adalah si pemilik tas sudah mengambil tas itu. Mendengar pengakuan Rahim yang mengejutkan tersebut, Hussein pun kecewa berat. Ia bingung kenapa Rahim bisa berpikiran seperti itu, yang ujungnya sekarang jadi sulit bagi Hussein untuk membela Rahim. Di hadapan para pemimpin organisasi, Hussein memohon agar setidaknya siapapun bisa membujuk Nazanin untuk tidak menyebarkan video itu. Namun sayang, permohonan mereka tidak lagi didengar oleh satupun orang. Mereka bahkan tidak lagi respek yang ujungnya satu persatu langsung pergi. Esoknya, datanglah Farkonde dan Rahim ke rumah amal Ibu Ratmer. Sembari menunggu antrian, terlihat ada satu wanita yang baru keluar. Setelahnya, Rahim memohon agar setidaknya uang 34.000 toman bisa ia ambil demi meringankan beban hutangnya. Namun ternyata, Ibu Ratmer sudah mengalihkan uang itu kepada wanita yang baru keluar tadi. Suami dari wanita itu terancam digantung akibat membunuh orang. Jadinya, Ibu Ratmer menganggap lebih baik uang itu digunakan untuk menyelamatkan seseorang dari kehilangan nyawa. Apalagi istri dari tahanan yang terancam digantung masih harus mengurusi anak. Sebenarnya kondisi itu tak berbeda dari Rahim, tapi secara telak, ia harus menerima keputusan Ibu Ratmer, yang ujungnya Farkonde diam-diam kembali masuk lagi untuk menemui Ibu Ratmer. Di sini, Farkonde nggak mau memohon untuk diberikan 34.000 toman, melainkan ia memohon agar setidaknya Ibu Ratmer berbicara kepada media bahwa Rahimlah yang meminta agar dana itu diberikan kepada seorang wanita yang suaminya terancam digantung. Tentu, Farkonde berharap agar nama baik Rahim tetap terjaga dan Rahim tidak malu setelah ia melewati semua ini. Namun Farkonde sendiri harus mendapat ocehan keras setelah ia pulang ke rumah. Ocehan dari sang ayah yang kedua kalinya melarang keras untuk berhubungan lagi dengan Rahim. Jika masih ingin, maka silahkan keluar dari kartu keluarga. Malamnya, kabar kebaikan Rahim yang mengoper dana sudah tersebar ke pihak kepolisian. Para polisi pun berusaha membantu Rahim dengan cara menyuruh Syafas memberikan tanggapan dan pengakuan terkait kebaikan Rahim. Di rumahnya Mali malam-malam begini, Syafas yang gagap disuruh berbicara banyak agar setiap orang setidaknya bisa sedih. Tapi Syafas nggak bisa menghafal tiap teks yang diberi salah satu perwakilan polisi itu. Ucapannya selalu gagap dan hal tersebut membuat Rahim tak tega. Rahim berkata jangan lagi anaknya disuruh seperti itu. Dan sekarang Rahim mengancam agar segala rekaman yang baru saja direkam untuk segera dihapus. Awalnya pihak polisi nggak mau karena ingin membantu Rahim. Tapi setelah Rahim mulai bermain fisik, jadinya tak ada cara lain selain menuruti kemauan pria itu.
Melihat malam terakhir Rahim di rumah seperti ini tentu sedih bagi anggota keluarga. Teriakan Rahim yang tak ingin dibantu pun membuat suasana harus pecah, yang ujungnya setiap rekaman malam itu langsung dihapus. Kini, tak ada siapapun yang bisa membantu Rahim. Rahim pun harus menyambut esok pagi dengan keberangkatannya ke kantor polisi. Sekarang tak ada bedanya bagi Rahim dengan hari pertama ia bebas. Hutang tetap tidak terbayar, yang ada masalah semakin menumpuk. Lalu tibalah esok hari. Farkonde sudah menunggu di halte bis, yang mana kedatangan Syahfaz dan Rahim pun turut terlihat di seberang jalan. Datang menggunakan bis dari rumah, kali ini Rahim sudah memiliki penampilan yang berbeda. Berpamitan dari anaknya dan juga Farkonde tentu menjadi momen terakhir bagi Rahim untuk berada di luar penjara. Rahim pun sengaja membotakkan kepalanya sebagai tanda untuk memulai semua dengan lembaran baru. Di mana saat yang sama, suami dari wanita yang dibantu oleh Ibu Ratmer pun terlihat bebas. Kepergian pria itu dari penjara sangat-sangat berbanding terbalik dari Rahim. Rahim yang baru saja masuk, di mana wanita itu sengaja memberikan kue kepada Rahim untuk dimakan selama berada di dalam penjara. Sementara itu di luar, Farkonde beserta Syahfaz akan segera pulang menggunakan bis yang sama dengan wanita dan pria yang baru saja dibebaskan. Dan luar biasanya, di akhir film dijelaskan bahwa istri dari pria yang baru saja dibebaskan adalah wanita yang memiliki tas berisi 17 koin emas. Dan itu berarti wanita yang selama ini dicari oleh Rahim adalah wanita yang diberikan pengoperan dana oleh Ibu Ratmer. Dan ya, dia sudah menang 2 kali atas Rahim.